Pemirsa, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri sampai hari ini masih belum ditahan oleh kepolisian. Desakan demi desakan terus disuarakan, sampai mantan komisioner KPK turun tangan. Apakah asas persamaan di depan hukum tetap diberlakukan? Apakah sudah sesuai dengan prosedur tindak pidana? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Firly Bahuri, ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun sayangnya hingga hari ini Firly Bahuri tak kunjung ditahan oleh kepolisian. Lambannya penanganan perkara Firly Bahuri berimplikasi pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Apalagi karena status dari tersangka Firly Bahuri sebagai ex-ketua KPK. Menilik lebih dalam asas persamaan di depan hukum atau equality before the law, bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Apakah kepolisian telah memberlakukan asas equality before the law kepada ex-ketua KPK? Pakar hukum pidana Unhas melihat asas persamaan di depan hukum tidak diberlakukan kepada Firly Bahuri. Secara prosedur sesuai dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, secara prosedur sebenarnya sudah berjalan. Cuma kalau saya lihat ada asas yang dilanggar atau perlu kita pertanyakan ke Polri terkait persamaan di depan hukum. Karena ini prosesnya sudah berapa kali panggilan dan sudah penetapan tersangka, belum ada penahanan sampai sekarang. Itu yang mungkin publik pertanyakan, ada apa dengan polisi, apalagi kasus-kasus ini adalah pejabat publik, mantan ketua KPK yang tentunya menjadi perhatian semua orang dan menunggu tindak lanjut daripada proses yang berjalan, sehingga penetapan tersangka ini sepatutnya dan sewajarnya lah untuk menahan Bapak Firly Bahuri ini untuk selanjutnya supaya prosesnya dapat berjalan sebagaimana mestinya dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang semestinya walaupun ini wewenang subjektivitas penyidik untuk tidak menahan seorang tersangka, tetapi di mata publik harusnya beliau ditahan karena yang pertama beliau adalah ketua KPK yang harusnya tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, tetapi oleh polisi sudah menyatakan tersangka. Entah ini ada unsur politik atau unsur lainnya, yang jelas kalau dari kacamata hukum atau pidana sesuai prosedur harusnya beliau ditahan. Sejak ditetapkannya sebagai tersangka pada November 2023 lalu, Firly sampai hari ini belum ditahan, mengakibatkan sejumlah mantan komisioner KPK, Abraham Samad, Muhammad Yasin, dan Saud Sitomorong datang ke Mabes Polri Jakarta. Mewakili koalisi masyarakat sipil juga menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Sebagaimana seharusnya perjalanan sebuah kasus ditangani kepolisian sampai di pengadilan hingga vonis. Pakar hukum Unhas turut memberikan tanggapannya. Idealnya kan yang pertama ada namanya penyelidikan. Penyelidikan ini seperti mengumpulkan bahan, barang-barang bukti, saksi. Kemudian setelah dianggap cukup 2 alat bukti yang sah menurut KUHP, maka dinaikkanlah kasus ini menjadi namanya penyidikan. Di penyidikan inilah sudah ditetapkan tersangka. Setelah ditetapkan tersangka, di proses kepolisian ada namanya gelar. Setelah gelar kemudian ditetapkan tersangka. Setelah itu disebutlah nama. Setelah tersangka kemudian proses ini dibuatlah namanya SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan ke kejaksaan. Dari kejaksaan menerima, nanti kejaksaan akan mengkoordinir atau mensupervisi. Setelah berkas lengkap ini ada istilah P21. P21 ini kemudian dilimpah ke kejaksaan, habis dilimpah di kejaksaan, setelah itu selesai kejaksaan akan limpah ke pengadilan.
dilimpah di pengadilan, kemudian disidangkan. Disitulah terjadi yang namanya penuntutan. Penuntutan, kemudian pembuktian, terakhir namanya vonis. Setelah divonis, kemudian di pengadilan negeri, kemudian ada proses banding. Kalau setelah itu ada proses upaya hukum namanya kasasi, kemudian masih ada juga upaya hukum namanya peninjauan kembali. Sampai akhirnya namanya ingkrah, sudah ingkrah, disitulah akhirnya dieksekusi. Jadi sebenarnya kasusnya Firly ini masih bawah sekali, masih tersangka, ditahan pun tidak. Makanya sebenarnya kalau ditahan itu kan mengikat Polri untuk segera menindaklanjuti ini kasus, untuk segera melimpahkan ke kejaksaan. Kalau begini ya kita tidak tahu kapan berakhirnya. Seyogianya polisi segera melakukan tindakan kepada Firly Bahuri karena masyarakat atau publik tentu mengharap semua sama di hadapan hukum. Sehingga ex-ketua KPK ini seyogianya ditahan, diperlakukan sama tindak pidana yang lain agar penegakan hukum bisa tegak dan tidak pandang bulu. Aminah Rahma Ahmad, Nuri Nur Hayati, Unhas TV.